Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pelajaran IPS kelas 8. Peta konsepnya adalah kita akan bahas bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita nanti bahas penguatan ekonomi agrikultur. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini adalah yang pertama kita akan sama-sama menganalisa potensi agrikultur di Indonesia. Yang kedua, menganalisa peran agrikultur terhadap perekonomian di Indonesia. Serta yang ketiga, mengidentifikasi hambatan perkembangan agrikultur di Indonesia. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga hidup kita semuanya penuh keberkahan, amin. Allahumma rabbana jidna ilman warzuqna fahman. Allahumma akhrijna min zulumati wal wa akhrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatik wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, tambahkanlah ilmu bagi kami dan berilah kami kepahaman. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dari cahaya kepahaman, bukalah pengertian ilmu kepada kami semuanya, dan bukalah untuk kami pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Zat yang paling penyayang. As'aluka ijabah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Anak-anakku sekalian yang sangat Bapak banggakan, tempo lalu kita membahas bagaimana penguatan maritim terhadap perekonomian di Indonesia. Sekarang kita akan bahas bagaimana penguatan agrikultur terhadap perekonomian bangsa Indonesia. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, tentunya bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Lalu agrikultur pun dapat pula berupa manfaat mikroorganis dan bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan seperti pembuatan keju, ya, Anda lihat di sini, atau pembuatan tempe, ya, seperti yang kalian lihat di sini. Nah, ini adalah produk lanjutan dari kegiatan agrikultur. Atau misalnya pembuatan yogurt, ya, atau tape, atau kecap, atau roti, ya,
atau antibiotik penisilin atau sauerkraut. Nah, ini semua merupakan lanjutan produk dari agrikultur yang bisa menopang kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Lebih detail lagi, silakan kalian amati video pembelajaran berikut ini. Sebagai tonggak sejarah kebudayaan manusia, pertanian memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Menjadi salah satu faktor pembangun identitas bangsa, hasil pertanian di tanah Ibu Pertiwi telah tersohor sampai ke seluruh dunia. Dimulai dari para petani yang memangkul cangkul dan garut tanpa mengeluh, sektor pertanian tidak pernah berhenti melangkah maju. Tahun ke tahun terus melakukan inovasi untuk menghasilkan kualitas pangan yang lebih baik. Kini dengan adanya peralatan Alsintan, selain pengelolaan agraria menjadi lebih mudah, proses panen dan pasca panen menjadi lebih efisien dan juga cepat. Tangan-tangan terampil yang turun-temurun membangun kehidupan pertanian. Jangan sampai kehilangan penerusnya. Saatnya generasi muda ikut andil dan bergerak. Jadilah pahlawan bangsa yang beraksi di era globalisasi. Bersatu padu melanjutkan nafas sektor pertanian di negeri ini. Meski situasi pandemi COVID-19 masih membatasi area berkegiatan kita, bukan berarti kita berhenti menjadi orang-orang produktif. Bercocok tanam bisa jadi pilihan kegiatan yang positif selama berada di rumah. Informasi tentang cara bercocok tanam kini dapat diakses secara luas. Siapa saja dapat melakukannya. Metode sederhana seperti hidroponik yang dilakukan di halaman rumah dapat membentuk ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Menanam sayur mayur untuk mengkonsumsi sehari-hari, atau tanaman-tanaman yang dapat menjadi obat keluarga. Hasil panen pasti terjamin kebersihannya, serta aman untuk dikonsumsi. Dengan memulai dari perkarangan rumah sendiri, kita sudah turut mensukseskan program perkarangan pangan lestari yang dibuat oleh pemerintah. Milikilah semangat yang besar untuk melakukan kegiatan tani meski tidak ada lahan yang luas. Bertani dapat menjadi kegiatan menyenangkan yang dilakukan bersama keluarga, teman, dan orang-orang tercinta. Wujudkan kemerdekaan pangan penduduk Indonesia dan optimis untuk membangkitkan perekonomian pasca pandemi dengan semangat juang yang kita punya. Mari menanam hal kecil dengan penuh rasa cinta, memupuk kebiasaan baik untuk memetik berbagai hal besar di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, menyampaikan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita berharap di hari ulang tahun ke-75 ini adalah hari untuk menyatukan hati kita, menyatukan emosional kita, bahwa bangsa ini bangsa besar, negara ini negara yang kuat, dan ujian-ujian dan tantangan mari kita lewati bersama. Semangat nasionalisme kebangsaan, semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sebuah kekuatan yang besar untuk menaklukkan segala masalah yang hadir dalam negara ini. Kemerdekaan, persatuan, kebersamaan menjadi bagian dari hari proklamasi yang kita ingatkan ini. Selamat hari ulang tahun 17 Agustus 1945 yang ke-75. Ridha Allah bersama kita. Assalamualaikum. Sudah kalian sama-sama amati, demikianlah kegiatan
secara umum agrikultur yang bisa menopang kehidupan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Bagaimana potensi produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan? Silakan kalian amati video pembelajaran berikut ini.
Nah, demikianlah potensi pertanian atau agrikultur dalam bentuk buah-buah ya. Dan produk lain yang bisa kalian amati adalah rempah dan bahan bakar nabati. Rempah-rempah adalah andalan ekspor Indonesia. Ada beberapa contoh di sini Bapak sampaikan 7 contoh rempah yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Yang pertama adalah lada. Lada ini tanaman dengan nama Latin Vivernigrum lim. Ini diperkirakan berasal dari India. Yang kedua cengkeh. Cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia, yaitu dari Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku. Lalu kayu manis. Rempah ini memiliki aroma yang sangat harum ya. Yang keempat pala, yang kelima vanili, yang keenam jahe, yang ketujuh kunyit. Nah, ini adalah
beberapa contoh atau sampel rempah yang menjadi andalan ekspor Indonesia, yang katanya rempah-rempah ini sangat diminati oleh penduduk Eropa ya, dan Amerika. Selanjutnya, andalan ekspor kita juga selain dari pertanian, beras misalnya, atau buah-buahan, atau rempah-rempah, juga bahan bakar nabati. Bahan bakar nabati biodiesel yang disebut B30 merupakan campuran biodiesel berbasis kelapa sawit sebanyak 30% dalam minyak solar. B30 digunakan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak untuk mengurangi emisi dan konsumsi maupun impor BBM. Bagaimana sekilas kita lihat tentang peranan bahan bakar nabati ini dalam perekonomian Indonesia. Halo Indomax, Indo Mega Sense. Minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO. Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, tidak heran jika kita terus berupaya untuk mengolah sumber daya alam yang berlimpah ini. Dan sampai saat ini Indonesia telah berhasil mengembangkan energi terbaru berbasis minyak nabati yang berasal dari minyak sawit. Nah, wacana beberapa negara Eropa yang berusaha menjegal masuknya crude palm oil atau CPO asal Indonesia ke wilayahnya dengan alasan tidak ramah lingkungan tampaknya bakal semakin sulit nih guys. Bagaimana tidak, bahwa ilmuwan Indonesia telah berhasil menemukan teknologi pengolahan minyak kelapa sawit menjadi bensin nabati berkualitas tinggi dan siap pakai. Temuan inilah yang diprediksi bakal membuat benua biru itu kelabakan. Karena notabene di Eropa tidak bisa ditanami sawit, kecuali kalau orang-orang Eropa berhasil menemukan varietas sawit yang tahan salju dan anti musim gugur ya guys. IGB Ngurah Mekaiti Harta yang merupakan akademisi reaksi kimia dan katalis ITB atau Institut Teknologi Bandung berhasil mengolah minyak sawit menjadi bensin di Bandung pada tanggal 1 Mei 2019. Beliau mengatakan, mereka panik setelah kita bisa mengubah minyak sawit menjadi bahan bakar dan CPO kita serap sendiri. Hal ini lantas membuat gempar di beberapa negara di Eropa. Dikatakan bahwa minyak sawit Indonesia akan diserap oleh Pertamina dan ITB sebagai energi. Mereka panik karena ternyata sawit di Indonesia telah dapat diolah dan diserap sendiri. Wah, mantap ya guys. Sebenarnya ini merupakan potensi yang sangat besar, di mana impian kita sewaktu-waktu di masa depan tidak bergantung lagi kepada bahan bakar fosil atau minyak bumi yang dibor atau ditambang dari daerah Timur Tengah, karena hal itu telah membuat mereka sangat kaya raya. Sebagai contoh, Arab Saudi dengan rajanya Raja Salman. Inovasi terbaru ini dilakukan karena melimpahnya minyak sawit di Indonesia, karena Eropa telah menolak dan mengurangi pemakaian minyak sawit Indonesia. Bahkan setelah diuji, minyak sawit yang telah diolah dengan katalis ini hasilnya sangat persis dengan senyawa yang ada pada energi fosil. Tak heran kelak jika sudah sempurna, harga sawit mungkin dapat melonjak sangat tinggi berkat ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomax, Indo Magazines. Nah, demikianlah bagaimana bahan bakar nabati ini bisa menjadi terobosan alternatif dalam meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana peranan biodiesel ini ya. Kita lihat di banner ini, pada bulan
Februari 2019 biodiesel yang dihasilkan Indonesia ini tampak di sini ya, harganya 7.015 plus ongkos angkut per liter. Sementara bioetanol itu 10.235 per liter. Ini kurs nilai ini menggunakan data kurs setengah Bank Indonesia periode kurs 15 Desember 2018 sampai 14 Januari 2019 ya. Ini adalah harga indeks pasar bahan bakar nabati. Selanjutnya pada bulan April 2019 harga biodiesel ini adalah Rp7.387 plus ongkos angkut per liter. Kalau bioetanol 10.178 per liter. Nah, inilah sudah bisa dimanfaatkan oleh negara kita sebagai bahan bakar alternatif ya, supaya bangsa Indonesia ini tidak tergantung lagi kepada BBM atau migas. Lalu bagaimana kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia? Yang pertama adalah agrikultur merupakan sumber devisa negara. Yang kedua, agrikultur atau pertanian ini merupakan sumber bahan pangan, lalu serat, sumber bahan baku industri. Yang kedua, agrikultur memiliki fungsi pelestarian lingkungan hidup. Lalu yang keempat, agrikultur merupakan pasar potensial dan sumber pendapatan bangsa Indonesia. Lalu yang kelima, bahwa pertanian ini merupakan suatu wilayah kerja yang bisa menyerap banyak tenaga kerja dan akumulasi kapital ya. Menurut informasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB nasional juga terus meningkat ya. Kita lihat di sini ada nilai PDB sektor pertanian tahun 2017 mencapai 1,344 triliun. Nah, dibandingkan dengan tahun 2013 ya. Nah, maka terdapat kenaikan ya, sejumlah 350 triliun. Lalu peran sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2014 mencapai 13,14%. Nah, pada tahun 2012 kemarin naik menjadi 13,53%. Capaian ini merupakan tergambar dari inflasi bahan pangan terkendali, jumlah penduduk miskin pedesaan menurun, serta kesejahteraan petani semakin meningkat. Itulah kontribusi dari pertanian terhadap perekonomian Indonesia. Anak-anakku sekalian, sektor pertanian merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian nasional. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor ya. Ada 8 produk ekspor pertanian terbesar Indonesia dalam ribu US dollar. Nah, pertama dari hasil kopi. Kopi itu menyumbang 692,760, maka meningkat menjadi 1.037,175. Kacangan ya. Pertama mencapai 261,893 ribu US dollar.
meningkat menjadi 292.000,22 US dollar. Lalu rosin dari 130 sekarang mencapai 116. Sini ada sedikit penurunannya untuk rosin. Untuk lada pertama mencapai 123.749, naik menjadi 198.000,821. Selanjutnya jagung ya, berawal dari 72,882 ribu US dollar berubah mencapai 672. Dan vanili dari 63 tahun 18 mencapai 417 mencapai 72.000. Dan kakao ya, pada tahun 2017 47.000, pada tahun 2018 mencapai 62.904 ya. Itulah 8 produk ekspor pertanian terbesar Indonesia dari sektor agrikultur. Selanjutnya nilai ekspor pertanian tahun 2020 kemarin dalam juta US dollar ya, pada bulan Januari itu mencapai 295,9 juta US dollar. Terus naik pada bulan Februari, bulan Maret mencapai 315, April ada penurunan ya. Mei, Juni, Juli, dan Agustus ya, angkanya mencapai 342,6 juta US dollar. Ekspor tertinggi berdasarkan komoditas dari mulai bulan Januari sampai bulan Agustus tahun 2020. Kita lihat di sini. Kopi mencapai 501 juta sekian US dollar. Tanaman obat mencapai 389 juta sekian US dollar. Buah-buahan mencapai 254 juta sekian US dollar. Cengkeh mencapai 77 juta sekian US dollar, serta biji kakao mencapai 46 juta sekian US dollar. Itulah ekspor tertinggi berdasarkan komoditas. Kinerja ekspor pertanian terus meningkat. Indonesia terus menjaga cita-cita menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Amin. Buktinya volume dan nilai ekspor komoditi strategis sektor pertanian mengalami kenaikan ya. Yang warna hijau muda itu tahun 2016, yang warna hijau tua itu tahun 2017 ya, merupakan ukuran dari 2 tahun terakhir bagaimana kenaikan volume dan nilai ekspor produk pertanian Indonesia. Pada tahun 2016 ya, volumenya mencapai 35,49 juta ton, naik menjadi 41,26 juta ton. Kenaikannya mencapai 16,25% ya. Itulah kenaikan volume dan nilai ekspor produk pertanian. Kita lihat diagram di bawah. Pada tahun 2016 kelapa sawit mencapai 28,49 juta ton. Pada tahun 2017 naik menjadi 33,52 juta ton. Nanas pun demikian, daging ayam serta telur enggak semuanya mengalami kenaikan. Maka pantaslah visi bangsa Indonesia nanti akan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Selanjutnya, bagaimana hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia? Ada beberapa hambatan. Yang pertama, skala usaha pertanian umumnya relatif kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi masih sederhana, sangat dipengaruhi musim,
pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, akses kredit, teknologi, dan pasar masih rendah. Pasar hasil petani sebagai besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Serta yang terakhir adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Dari hambatan pengembangan agrikultur kita lihat rinciannya sebagai berikut. Dari hasil survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas tahun 2016 menyatakan bahwa hanya 15% petani yang sudah bisa mengakses kredit di bank. Terdapat permasalahan kredit melalui perbankan yang dirasakan petani seperti prosedur yang birokrasi, tinggi risikonya, dan besar suku bunga. Itu dari aspek akses kredit. Selanjutnya jumlah petani yang mencapai 31 juta tahun 2003 ternyata hanya tersisa 26 juta pada tahun 2013. Jadi 10 tahun kemudian turun dari 31 juta menjadi 26 juta. Ada 17%. Jadi ada penurunan karena ada perpindahan mata pencarian utama dari sektor pertanian ke sektor yang lain. Ini hambatan. Yang ketiga, petani pun tidak memiliki agunan seperti sertifikat tanah. Petani kecil umumnya belum familiar dengan prosedur administrasi yang rumit serta pembayaran bulanan tidak sesuai dengan usaha tani yang memberikan siklus produksi musiman. Itulah beberapa hambatan yang menghadang para petani di Indonesia. Lalu produksi pertanian di daerah tropis tidak stabil. Salah satunya adalah musim. Ya. Ada pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau. Musim kemarau ini mendorong petani tidak maksimal mengolah pertanian karena ada hambatan dari aspek pengairan. Ya. Akibatnya sejumlah buruh tani saat ini memanen padi milik petani yang merosot hingga 50% seperti di desa Palau Jaya, Kecamatan Pelas, Lampung Selatan. Ya, ini informasinya dari lempos.co Alamsyah ya, yang diinformasikan hari Minggu 10 November 2019. Oleh sebab itu, maka penting dilakukan siaga mengatasi kekeringan saat kemarau, ya, supaya tidak terlalu berdampak kepada gagalnya panen para petani. Juga persediaan air bersih yang semakin langka. Jadi cara mengatasinya bisa melalui pengerukan waduk agar bisa menampung air lebih banyak, bisa menampung air hujan dengan embung. Lalu penghijauan, ya. Memang musim kemarau ini yang panjang di Indonesia selalu mengancam aktivitas kegiatan pertanian. Bencana kekeringan ini membuat cadangan air semakin tipis, ya. Itulah hambatan yang dihadapi para petani di Indonesia. Lalu hambatan yang lainnya adalah penggunaan tenaga kerja keluarga umumnya berakar pada keyakinan dapat memberikan keuntungan, terutama penghematan penggunaan tenaga kerja luar keluarga atau mengurangi penggunaan tenaga kerja upahan, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan dapat lebih dihemat atau dikurangi. Tenaga keluarga pria yang diserap dalam kegiatan usaha tani meliputi kegiatan pengolahan tanah, penyembelihan, penanaman, penyangan atau panen sebesar 45,40%. Dan total tenaga kerja keluarga wanita sebesar 54,60% per musim per hektar. Anak-anakku sekalian, keluarga petani ini terdiri dari kepala keluarga, istri, anak, dan orang lain seperti ortu, mertua, adik, kakak, pembantu, dan lain-lain. Ciri dari tenaga kerja keluarga adalah jenis kelamin tidak homogen, umur tidak homogen, susunan akan berubah-ubah. Prestasi tenaga kerja keluarga selalu berubah. Lalu kegiatan tenaga kerja keluarga dipengaruhi oleh jenis tanaman yang diusahakan, jumlah anggota keluarga, ya, itu merujuk pada kebutuhan dan kebutuhan lainnya.
Selanjutnya penguasaan teknologi di kita masih harus terus didorong supaya tidak tertinggal oleh teknologi pertanian negara lain. Sekilas Bapak sampai di sini akan tunjukkan video pembelajaran bagaimana teknologi pertanian Indonesia dibandingkan dengan dibanding dengan teknologi pertanian di negara lain. Silakan disimak video berikut ini. Halo para pencari fakta. Negara Jepang memang dikenal dengan teknologinya yang begitu maju dalam berbagai bidang, termasuk pertanian. Dan gak dipungkiri petani di Jepang lebih maju dibandingkan petani di negara kita Indonesia. Karena mereka didukung oleh teknologi canggih yang akan memudahkan pekerjaan mereka. Selain itu, teknologi ini juga lebih memaksimalkan hasil pertanian mereka dibandingkan dengan cara konvensional. Seperti 5 teknologi canggih petani beras di Jepang yang akan kita bahas ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan informasi menarik dari Fakta Populer. Pembibitan. Hanya benih yang berkualitas unggul dan bermutu tinggi yang layak untuk dibudidayakan. Namun, terlepas dari hal kualitas benih, cara penanaman benih pun akan mempengaruhi hasilnya nih guys. Kalau di Jepang sendiri nih guys, penanaman benih ini dilakukan secara otomatis dan hanya memerlukan sedikit bantuan tenaga manusia. Caranya nih, pertama-tama tanah akan dimasukkan ke dalam wadah khusus persegi panjang. Dan wadah-wadah tersebutlah yang akan bergerak sendiri dan akan ditanami benih secara otomatis. Selanjutnya, pada mesin terdapat sikat khusus yang berputar, yang mana sikat ini akan mencampur tanah dan benih secara efektif. Juga hal yang gak kalah canggihnya nih guys, pada penyiraman. Biji-biji ini selanjutnya akan melewati penyiraman secara otomatis. Canggih banget kan? Penanaman. Kamu pasti udah akrab banget sama adegan petani-petani menanam padi seperti ini kan? Tapi proses ini ternyata nggak semudah apa yang kamu lihat loh. Proses penanaman akan dilakukan setelah benih sudah tumbuh dengan daun sempurna. Lalu cara menanam dilakukan dengan memasukkan bagian akar membentuk huruf L agar akar dapat tumbuh dengan sempurna. Itu cara manual ya. Tapi lain lagi nih di Jepang. Petani Jepang gak perlu capek-capek lagi turun ke sawah karena mereka sudah menggunakan teknologi canggih. Petani hanya perlu naik ke atas mesin dan gak perlu lagi turun berkotor-kotor ria di dalam sawah. Benih-benih yang sudah tumbuh hanya perlu diletakkan di atasnya. Lalu ketika mesin tersebut sudah dijalankan, benih-benih tersebut akan tertanam dengan sendirinya. Dengan begini jauh lebih menghemat waktu dan tenaga kan? Penambahan pupuk. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman. Penambahan pupuk diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Kalau cara penambahan pupuk yang kamu biasa lihat, gimana nih guys? Tentunya masih menggunakan tenaga manusia ya. Nah, kalau di Jepang nih, proses pemupukannya dijamin bakalan membuatmu terpesona. Untuk mengontrol jalannya helikopter tersebut, petani menggunakan remote khusus. Kalau menambahkan pupuk dengan cara seperti itu, kayaknya bakalan menyenangkan banget ya. Udah kayak main helikopter-helikopteran dengan remote control nih ya. Selain itu, remote control ini juga digunakan untuk menyemprotkan pestisida. Dengan menggunakan metode penyemprotan dengan helikopter ini, terbukti meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Untuk menyemprot lahan seluas 1 hektar saja hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Bandingin aja kalau pakai tenaga manusia, selain melelahkan, pastinya juga lebih menyita waktu ya. Membersihkan gulma. Gulma atau yang seringkali disebut sebagai rumput liar ini mengganggu pertumbuhan padi yang ditanam. Oleh karena itu, pembersihan gulma sangat penting untuk dilakukan oleh para petani. Cara menyiapkan tanaman dari gulma ini pun bermacam-macam.
Bisa menggunakan cangkul kecil untuk gulma yang cukup besar atau menggunakan tangan jika gulma-gulmanya cukup kecil. Tapi hal ini tentu memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak ya guys. Lain ceritanya di Jepang. Untuk pembersihan gulma di sawah, mereka menggunakan mesin khusus pencabut gulma secara otomatis. Layaknya helikopter penyemprot pupuk tadi dan pestisida, mesin yang menyerupai kapal boat mini ini dikendalikan dengan remote control. Meskipun tidak menggunakan tenaga manusia, mesin ini hanya akan mencabut rumput liar di sekitar tanaman padi, tanpa mengganggu tanaman padi sebenarnya. Kalau membersihkan gulmanya seperti ini mah, nggak bakalan capek ya? Iya nggak? Panen. Setelah penanaman bibit, penyemprotan pupuk, dan pembersihan gulma, kini saatnya kita panen nih guys. Seperti kata pepatah, barang siapa yang menanam, maka dia pula yang akan menuai. Ciile. Nah, untuk proses pemanennya pun gak kalah canggihnya nih guys dengan proses-proses sebelumnya. Para petani Jepang menggunakan alat semacam traktor dalam memanen. Mesin ini dilengkapi dengan mesin pemotong di depannya, dan secara otomatis padi yang telah terpotong akan masuk di dalamnya. Pula nih, hal yang gak kalah canggihnya nih, mesin ini gak hanya bisa memotong padi nih guys, tapi juga bisa memisahkan butir-butir padi dari batangnya. Wah, keren sekali ya. Itu dia 5 teknologi canggih petani yang ada di Jepang. Menurut kamu, teknologi mana nih yang paling bagus ditiru petani di Indonesia? Komen di bawah ya. Demikianlah gambaran teknologi pertanian antara negara kita dengan negara tetangga yaitu negara Jepang. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan hambatan lainnya, diantaranya adalah dari segi marketing. Di sini ada beberapa cuplikan informasi yang Bapak ambil dari W-Online bahwa pasar komoditas beras akan bermasalah jika bersifat oligopolistik, di mana hanya pasar komoditas tersebut hanya dikuasai beberapa pedagang besar. Karena itu harga beras mudah dipermainkan para pedagang. Yang kedua, seringkali harga jual petani kepada tengkolak atau penadah itu lebih rendah daripada harga di pasaran. Dan adanya fluktuasi harga suatu komoditas yang tidak wajar, seperti harga cabai dan bawang yang kemarin sempat ramai. Seperti yang kita ketahui, harga cabai dan bawang sangat tidak stabil, mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa adanya indikasi monopoli para pedagang besar sehingga terjadi permainan-permainan harga yang merugikan petani. Lalu W-Online Semarang menyampaikan informasinya bahwa Koordinator Petani Cabai Kabupaten Magelang Tunok Mondro Atmojo menyatakan selama ini harga cabai dari petani ditentukan oleh pedagang besar melalui sistem lelang. Ini informasi aktualnya. Nah, kalau sistem lelang ini sudah berjalan dari dulu, kami tidak langsung menjual ke pasar tapi langsung ke pedagang besar. Itulah pengakuan para petani cabai di Kabupaten Magelang. Lalu bagaimana detailnya? Kita simak video berikut ini. Apakah Anda merupakan penikmat makanan pedas? Jika iya, mungkin Anda termasuk salah satu orang yang merasa keberatan saat mengetahui kenaikan harga cabai yang terbilang sangat besar. Mahalnya harga cabai yang berlangsung sejak menjelang tahun baru 2017 memang mengagetkan banyak pihak. Pasalnya, kenaikan harga tersebut melonjak hingga 3 kali lipat di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta dan Kalimantan.
Cabai rawit di wilayah Kalimantan menembus angka Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Sedangkan di wilayah Jakarta, harganya mencapai Rp120.000 per kilogram. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Abdullah Mansuri menilai kenaikan harga cabai sudah sangat tak wajar. Menurutnya, harga normal cabai rawit hanya sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Ketika harga komoditas ini sudah menyentuh Rp60.000 per kilogram atau lebih mahal, maka hal tersebut sebaiknya dipertanyakan. Meski begitu, konsumen cabai nampaknya sudah terlanjur tak dapat lepas dari tanaman pemberi rasa pedas tersebut. Mereka tetap berusaha membeli cabai dengan melakukan beberapa siasat, seperti mengganti cabai rawit dengan cabai jenis lain, atau mengurangi pemakaiannya meskipun akan mempengaruhi rasa pedas masakan. Di balik kabar mahalnya harga cabai, terselip beberapa faktor yang diduga sebagai penyebabnya. Mulai dari cuaca buruk, pesatnya permintaan konsumen, hingga isu kehadiran mafia cabai. Jadi sebenarnya, apa yang menjadi penyebab utama harga cabai melambung hingga menjadi sangat mahal? Dan kabarnya, harga dari petani hanya berkisar sekitar Rp3.000 per kilo. Benarkah demikian? Kabar mengenai kenaikan harga cabai yang menembus harga ratusan ribu rupiah per kilogram memang membuat banyak masyarakat bertanya-tanya. Mereka merasa bingung mengapa harga cabai dapat berubah-ubah serta melonjak secara drastis. Hal ini pun akhirnya mengorek rasa penasaran masyarakat yang ingin mengetahui sebenarnya berapakah harga asli cabai yang dijual para petani saat musim panen. Di tengah kabar tersebut, terselip sebuah informasi mengejutkan yang berasal dari para petani cabai di desa Panyili, Bone, Sulawesi. Para petani mengaku bahwa mereka biasanya menjual cabai kepada tengkulak seharga Rp3.000 per kilogram. Kabar ini pun langsung menyedot perhatian banyak orang, termasuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran yang langsung berkunjung ke desa Panyili untuk bertemu para petani tersebut mengaku kaget saat mendengar informasi yang telah beredar luas ini. Perbedaan harga yang terbilang sangat jauh akhirnya diselidiki oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah Bupati Bone, Andi Baso Pasyar Pajalangi. Andi menduga bahwa harga yang sangat rendah tersebut dipasang para petani karena mereka menjual cabai dalam keadaan butuh. Namun bagaimanapun juga, isu mengenai rendahnya harga cabai yang dipasang para petani serta berbanding terbaliknya harga tersebut dengan yang terjual di pasaran menjadi pertanyaan tersendiri di kalangan banyak pihak. Tahun 2010 lalu, para petani cabai di Magelang, Jawa Tengah terpukul akibat harga jual cabai terjun bebas hingga Rp2.000 per kilogram. Ratusan petani bangkrut dan terjerat utang. Belajar dari peristiwa tersebut, seorang pemuda berusia 34 tahun bernama Tunov Mondro Atbojo tergerak untuk turun ke ladang agar dapat mengurai akar permasalahan serta mengedukasi para petani cabai agar dapat sukses dalam bertani. Menurutnya, kalau harga jual terendah cabai sebesar Rp15.000 per kilogram, maka petani akan memperoleh hasil bersih Rp5 juta. Sedangkan idealnya, harga jual cabai di tingkat petani minimal Rp20.000 per kilogram supaya petani untung 20%. Namun sayang, pada kenyataannya harga cabai seringkali jatuh karena adanya mafia. Para mafia biasanya menekan harga di tingkat petani serendah mungkin, kemudian menjual harga cabai di pasaran setinggi mungkin. Akibatnya, harga cabai menjadi tak terkendali hingga perbedaan harga jual di tingkat petani dan harga jual di pasar bisa sampai 120%. Selain itu, ini pun menjadi pemicu inflasi. Hal inilah yang membuat Tunov bersemangat untuk melawan mafia cabai. Berkat usaha kerasnya, Tunov menjadi salah satu dari 9 petani cabai andalan dari sejumlah daerah di Indonesia. Sehingga membuatnya sering diajak berembuk di tingkat Kementerian Pertanian dan instansi lain untuk menemukan formula pertanian dan tata niaga cabai di tingkat nasional. Kisah Tunov ini membuka mata banyak orang bahwa keberadaan mafia cabai memang masih ada.
Namun bila kembali pada kasus lonjakan harga cabai yang terjadi di awal 2017 ini, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tiolukita membantah adanya permainan tengkulak atau mafia. Menurut Enggar, kenaikan harga cabai ini murni karena cuaca sehingga menyebabkan berkurangnya pasokan kepada para pedagang. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi di sejumlah daerah sentra produksi membuat petani memanen cabainya lebih cepat sehingga cabai yang dipanen cepat membusuk. Sedangkan menurut Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan KUKM Kabupaten Sukabumi, Asep Japar, tingginya harga cabai disebabkan oleh rantai perdagangan atau tata niaga yang panjang. Harga di tingkat konsumen terakhir atau pasar jauh lebih mahal dibanding dari petani, karena para petani harus dikuasai dulu oleh pengepul, distributor, bahkan spekulan. Alur distribusi yang panjang membuat keberadaan spekulan sulit terungkap dan pemerintah pun sulit membongkar kasus mafia harga kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian, pemerintah selalu berupaya memberantas para spekulan yang berlaku curang ini. Cabai merupakan salah satu komoditas yang sedang hangat diperbincangkan. Harga yang melonjak tajam menjadikan para ibu rumah tangga hingga pengusaha kuliner merasa segan untuk membelinya. Dan ternyata ada cara menarik agar tetap bisa menghemat pengeluaran belanja dengan menanam cabai sendiri di rumah loh. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan sistem tanam hidroponik. Yuk, simak langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah dengan melakukan penyamaian benih cabai hidroponik. Anda dapat menggunakan cabai bagus dan tua yang ada di dapur loh. Kemudian belah cabai tersebut dan ambil bijinya. Langkah kedua adalah menyiapkan media tanam hidroponik. Untuk media tanam cabai hidroponik, Anda bisa menggunakan campuran arang sekam dan serbuk sabut kelapa dengan perbandingan 1:1. Langkah ketiga adalah menanam bibit cabai hidroponik. Bibit cabai bisa dipindahkan pada usia 25 hingga 30 hari setelah proses semai. Sedangkan langkah keempat, sekaligus menjadi yang terakhir, adalah dengan memberikan nutrisi agar tetap tumbuh. Mudah bukan? Jadi tak perlu khawatir lagi jika harga cabai kembali melonjak dan tak terkendali. Dan pemirsa, itulah informasi mengenai kenapa harga cabai bisa mahal versi on the spot. Semoga informasi dan tips yang kami tayangkan bisa bermanfaat untuk Anda ya. Nah, demikianlah hambatan-hambatan yang dari para petani dalam menopang kehidupan perekonomian nasional secara umum. Lalu yang terakhir adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi sumber daya karena masyarakat melemah. Kenapa melemah? Karena ada alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Kita lihat di sini luas lahan baku sawah di Pulau Jawa dalam hektar pada tahun 2013 dan 2018 itu terjadi alih fungsi lahan baku sawah ya. Yang warna hijau itu kenaikan, yang warna merah itu ada penurunan. Total lahan baku sawah Pulau Jawa ya pada tahun 2013 itu seluas 3.348.588 hektar. Di sini ada pada tahun 2016 menjadi 3.473.033 hektar. Ini ada kenaikan sebanyak 124.445 hektar. Lalu di Banten lahan bakunya ada kenaikan 9.668 ya. Lalu di
Jawa Barat ada kenaikan 14.568. Lalu di Yogyakarta ada kenaikan sebesar 19.885. Begitu pula di Jawa Timur ada kenaikan 203.678 hektar. Dan Jawa Tengah di sini ada penurunan seluas 123.156 hektar. Beda dengan DKI, ada kenaikan seluas 407 hektar. Data ini diambil dari Kementerian BPN. BPS 2016 mencatat mulai data yang diambil Citra Satelit melalui skema kerangka sampel area atau KSA. Luas lahan baku sawah di Indonesia mengalami penurunan menjadi 7,1 juta hektar. Padahal luas sebelumnya mencapai 7,7 juta hektar ya. Itu di Indonesia. Sampel di Pulau Jawa terjadi penurunan, yaitu dapat di daerah Jawa Tengah, di mana di sini ada penurunan sejumlah 123.156 hektar. Ya. Bagaimana proses terjadinya alih fungsi lahan, kita simak. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah per tahunnya beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak sawah baru rata-rata hanya 60.000 hektar per tahunnya dan butuh waktu yang lama. Untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi sawah, saat ini pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap lahan sawah untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah dilindungi adalah seluruh lahan sawah yang ditetapkan untuk dipertahankan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Mari kita sama-sama menjaga sawah kita dengan menjaga kesuburan dan mengusahakannya secara aktif. Tidak mengalihfungsikannya kecuali dengan izin, serta berperan aktif melaporkan adanya pelanggaran alih fungsi sawah. Dengan pengendalian alih fungsi sawah, maka akan terwujud ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikianlah beberapa hambatan pertanian. Yang terakhir adalah alih fungsi lahan, di mana luas area lahan di Indonesia ya semakin tahun semakin surut. Kita berharap mudah-mudahan kejadian penyusutan luas area pertanian ini tidak terjadi, dan insya Allah barangkali nanti pemerintah dengan strategi politiknya atau membuat peraturan, membuat undang-undang yang bisa memprotek terjadinya penurunan luas lahan pertanian, sehingga luas lahan area pertanian ini tidak lagi menjadi hambatan dalam kegiatan agrikultur. Sebab agrikultur ini merupakan salah satu andalan ekonomi dalam meningkatkan mutu ekonomi pendapatan penduduk Indonesia. Apalagi visi bangsa kita nanti pada tahun 2045 menjadi lumbung pangan dunia. Ya. Demikianlah bagaimana penguatan agrikultur dalam perekonomian bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian, rupanya materi penguatan agrikultur dicukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di
diskusi di classroom sebagaimana yang kita biasa lakukan. Kita tutup saja materi ini pada hari ini atau kesempatan ini dengan sama-sama membaca doa. Alhamdulillah, Allahumma inna istaudi'uka ma'alam tanih farduduhu ilayya aindaka hajatina wala tansanih ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kami titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, maka kembalikanlah ia kepada kami di saat kami membutuhkannya. Janganlah Engkau buat kami lupa kepadanya. Wahai Allah pemelihara, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertobat kepadamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.